Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu bersama Ananda di kelas 7 SMP Negeri 4 Kota Jambi dalam pelajaran Pai dan Budi Pekerti. Bersama saya, Bunda Siti Rodiah. Ananda semua, kali ini kita akan membahas materi tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup yang merupakan materi bab 1 di kurikulum Merdeka tahun pelajaran semester 1 di semester ganjil. Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Yuk kita sama-sama melihat. Nah, anak-anak semua, di pembelajaran bab 1 ini kita ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pembelajaran tutor sebaya, kalian dapat membaca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran praktik, Anda akan menghafalkan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah tajwid. Lalu yang ketiga, dengan pembelajaran inquiry, Ananda dapat menjelaskan kandungan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran ayat 64 Surat An-Nahl tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sehingga dapat menampilkan perilaku yang semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir, Ananda nanti akan membuat pembelajaran berbasis produk berupa karya, peta konsep dari definisi hadis dan Al-Quran. Oke, sebelum lanjut, yuk Bunda mau kasih pantun nih. Ke Taman Rimba naik sepeda, singgah sebentar di rumah paman. Mari kita jalani hidup bermakna, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Nah, Ananda semua, jadi dalam kehidupan kita dimanapun berada dan kapanpun itu, jangan lupa gunakanlah hadis dan Al-Quran sebagai pedoman kita dimanapun berada. Ananda semua, apakah Anda pernah membaca Al-Quran? Oke, kemudian yang kedua, menurut Ananda, apa saja sih manfaat menulis ayat Al-Quran? Coba dua pertanyaan ini Anda jawab, dituangkan di dalam buku catatan masing-masing ya. Asesmen diagnostik. Anak-anak semua, karena kita merupakan kurikulum merdeka, jadi Bunda mau memberikan asesmen diagnosis buat anak-anak semua. Nanti boleh ditulis di buku catatannya ya, dengan judul asesmen diagnostik. Anak-anak semua, apakah kalian merasa nyaman belajar di kelas sekarang? Kemudian yang kedua, apa kendala yang Ananda hadapi saat belajar di rumah? Lalu yang ketiga, coba ceritakan secara singkat bagaimana kondisi rumahmu sehari-hari, baik di lingkungan rumahnya, bersama orang tuanya, atau keadaan di rumahnya. Kemudian yang keempat, apakah orang tuamu selalu mengawasi kegiatanmu saat di rumah? Oke, 4 pertanyaan ini Anda tulis, nanti ditulis di buku catatannya ya. Lalu berikan jawabannya menurut masing-masing. Baiklah, kita coba masuk ke pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia. Nah, beda lagi dengan hadis. Hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ananda semua perbuatan Nabi dan yang pernah dikerjakan Nabi itu terdapat di dalam hadis. Ada 6 jenis hadis mulai dari perkataan hingga perbuatan Rasulullah SAW. Yaitu yang pertama hadis kauli, kemudian hadis firli, hadis takriri, hadis hammi, hadis ahwali, dan hadis qudsi. Keenam hadis ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja manfaat membaca dan menulis Al-Quran.
Yang pertama, dengan Al-Quran, ini akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kita juga diinstruksikan untuk berselawat kepada baginda kita agar mendapatkan syafaat atau petunjuknya di hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia. 3. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Masya Allah. Kemudian yang keempat, mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran tidak boleh bersedih, sebab Allah tetap memberikan 2 pahala. Jadi ananda yang belum pandai membaca Al-Quran harus tetap semangat ya, agar bisa membaca dengan lebih baik. Tetap berusaha, insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Lalu yang selanjutnya, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Bayangkan ananda, di mata Allah saja derajat kita dinaikkan, apalagi di mata manusia. Kemudian yang selanjutnya, Allah akan menurunkan ketenangan, rahmat, dan memuji suatu kaum yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, serta malaikat akan melingkarinya. Insya Allah bagi kita yang suka membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada melalui malaikatnya. Lalu yang terakhir, menghatamkan Al-Quran, yaitu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ananda semua, di dalam materi bab 1 ini, kita akan menerapkan bacaan alif lam samsiyah dan alif lam komariah. Pembacaan terhadap Al-Quran harus memenuhi aturan ilmu tajwid. Salah satunya, aturan dalam ilmu ini yaitu alif samsiyah dan alif lam komariah. Maksudnya bagaimana ya? Yuk kita lihat slide selanjutnya yuk. Nah, berikut adalah macam-macam huruf alif lam samsiyah yang terdiri dari 14 huruf, yaitu huruf ta, sha, dal, zal, ro, zai, shin, shin, sod, dot, to, zo, la, dan huruf na yang berjumlah 14. 14 huruf ini tergolong ke dalam huruf alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah sendiri dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melesapkan suara alif lam. Baik, berikut ini adalah contoh huruf alif lam samsiyah. Mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, alif lam ro yang dibaca Ar-Rahman. Di sana ada huruf alif dan huruf lam, lalu diikuti dengan huruf ro yang dibaca ar-roh. Alif, lam, dan ro. Ro adalah tergolong ke dalam huruf alif lam samsiyah, maka dibaca dengan tajwid hukum alif lam samsiyah. Lalu yang kedua, as-sama. Alif lam diikuti huruf shin. Dan yang ketiga, an-naim. Huruf alif lam diikuti dengan huruf nun. Nah, dari 3 contoh ini apa Anda semua bisa memahami? Yang kita perhatikan huruf setelah huruf alif lam ya Ananda. Kita perhatikan tergolong ke dalam huruf alif lam yang mana? Apakah samsiyah ataukah komariah? Baik, kalau tadi kita udah membahas tentang huruf alif lam samsiyah, sekarang kita akan melihat huruf alif lam komariah. Jumlahnya juga ada 14 Ananda, terdiri dari huruf alif, ba, ro, ha, za, ka, wa, ho, pa, a, ko, ya, mim, dan huruf ha. 14 huruf ini adalah tergolong ke dalam huruf alif lam komariah, yaitu alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam komariah. Yang membedakannya dengan alif lam samsiyah, alif lam ini dibaca jelas atau izharnya tidak melebur pada huruf yang ada di hadapannya. Bagaimana contohnya? Yuk kita lihat slide selanjutnya.
Baik, berikut ini adalah huruf alif lam komariah. Kita perhatikan contohnya ya. Ada alhamdulillah, dibaca alhamdulillah. Alif lam bertemu dengan huruf, iya betul, dengan huruf H. Alif lam, kemudian ada huruf H setelahnya. Kemudian ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Ayo, alif lamnya ketemu dengan huruf apa? Benar, ketemu dengan huruf mim. Maka huruf H dan huruf mim adalah tergolong ke dalam huruf alif lam komariah, dan hukum bacanya pun adalah hukum baca alif lam komariah, dibaca dengan tegas. Nah, Anda semua sudah ngerti ya? Kalau udah ngerti, yuk kita coba cari huruf lam komariah dan samsiah di dua surat berikut, yaitu surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Ayo sama-sama kita membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Oke, sekarang kita perhatikan artinya ya. Di sana dijelaskan bahwasanya taatilah Allah dan taatilah Rasulullah serta uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan atau bertentangan sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul atau sunnahnya. Di sini dijelaskan bahwasanya apabila kita bertemu dengan permasalahan di dalam kehidupan, apapun masalahnya itu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul atau sunnahnya. Contohnya, apabila uli amri atau pemimpin di antara kamu seperti ayah, ketua kelas, atau yang lebih tua dari kamu, menyuruh kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita harus menolaknya. Benar sekali. Kemudian kita kembalikan dulu ke Al-Quran dan hadis, apakah itu benar atau salah. Kalau kita lihat di Al-Quran dan hadis dinyatakan tidak baik, misalnya disuruh mencuri nih, yang nyuruh kita orang tua kita, apakah kita ikuti? Boleh kita bantah, karena itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah dari baginda kita. Begitu juga yang lainnya ya, Nanda. Baik, selanjutnya kita coba melihat surat yang selanjutnya. Quran surat An-Nahl ayat 64. Ayo sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اختلفوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dijelaskan di dalam surat ini bahwasanya kitab Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sana dijelaskan apabila ada perselisihan, maka jelaskanlah dengan petunjuk dengan menggunakan kitab suci Al-Quran. Kembali ke cerita tadi Ananda, apapun masalah kita hadapi, maka kembalikanlah kepada Al-Quran sebagai pegangan kita atau pedoman hidup kita, dan dibarengi dengan hadis. Baik Ananda semua, tugas selanjutnya kita akan bagi kelas kita menjadi 4 orang per kelompok. Bunda akan membagi Ananda menjadi beberapa kelompok dengan menempatkan salah satu teman atau beberapa teman yang sudah pandai membaca Al-Qurannya. Nanti teman yang lainnya atau yang kurang pembacaannya kita bantu dengan tutor sebaya ini. Tapi ini kita lakukan di kelas ya, sementara
boleh didengarkan saja terlebih dahulu. Semuanya nanti Anda tulis di dalam buku catatan masing-masing. Baik anak-anak semua, setelah kita membaca Al-Quran dan mengetahui apa artinya, sekarang kita coba yuk mengupas bersama apa isi kandungan dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran surat An-Nahl ayat 64. Definisi Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, yang diambil dari kata qara'a yang artinya membaca. Al-Quran menjadi bacaan wajib untuk orang beriman, dan Al-Quran hendaklah dibaca, dipahami, dan diamalkan karena ia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan bahwasanya untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kita, ketaatan itu adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau saat ini pemimpin-pemimpin kita seperti Bapak Presiden, Bapak Menteri, kalau di rumah itu pemimpinnya seperti ayah, kalau enggak ada ayah berarti ibunda. Kemudian kalau di kelas pemimpinnya adalah ketua kelas, wali kelas, atau kalau di sekolah itu seperti kepala sekolah dan lain sebagainya ya. Dan mereka disebut sebagai uli amri atau pemimpin-pemimpin kita. Orang-orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya dia juga taat kepada Allah. Jadi siapa yang taat kepada Rasulullah tentu saja dia pasti juga taat kepada Allah. Karena tidak ada satupun perintah Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita kupas 3 tadi. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada uli amri. Taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah, dan taat kepada uli amri akan kita kupas satu-satu. Taat kepada Allah yaitu mengikuti ajaran Al-Quran sebagai kalam ilahi. Taat kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sebagai orang yang beriman, wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, taat kepada uli amri meliputi ketaatan baik pada pemerintah maupun para ulama, taat kepada pemimpin, tetapi hendaknya dibingkai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Selanjutnya, kandungan surat An-Nahl ayat 64. Baginda kita Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah. Al-Quran menyebutkan tuntutan menuju jalan yang benar juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang. Baik, sekarang kita coba tarik kesimpulan ya. Dari kedua ayat di atas, surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwasanya Al-Quran dan hadis adalah sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis sebagai penjelasan atau rincian, yakni menjelaskan maksud ayat atau memberikan bimbingan untuk berlaku sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Oke, anak-anak semua masih semangat ya? Sebelum masuk ke materi selanjutnya, yuk kita regangkan dulu pinggangnya, tangannya, tarik napasnya yang dalam. Oke, kembali semangat lagi ya. Mari kita dengarkan kembali. Bunda mau menjelaskan beberapa hal dari materi yang sudah kita bahas bersama tadi. Menurut Ananda nih, dari materi yang sudah Bunda jelasi tadi, materi yang sulit untuk dipahami dalam bab ini apa? Kemudian mengapa ya sulitnya? Lalu Ananda coba tuliskan di sebelah ya. Boleh gunakan kalimat dan kata-katanya sendiri. Silakan Anda tulis di buku catatan masing-masing. Materi yang sulitnya apa? Kemudian mengapa dia sulit? Dijelaskan secara pendapat masing-masing. Oke, selamat bekerja.
Baik, Ananda semua, demikianlah materi ajar bab 1 ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton dan mengikuti materi. Salam sayang untuk Ananda semua dari Bunda Siti Rodia. Teruslah berkarya, belajar, menyenangkan. Sampai jumpa lagi.